Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Guchen. Bab tahun 1626 sampai tahun 1630. Pikiran yang bijaksana. Mata bor Rusia memang berguna, tetapi tampaknya tidak diperlukan untuk ekstraksi minyak. Ini seperti Anda mengangkut kiriman barang, kiriman seberat 100 jin. Sebuah BMW dapat menarik 200 jin, sementara mobil domestik hanya dapat menarik 100 jin. Apakah Anda akan menghabiskan banyak uang menggunakan BMW itu untuk mengangkut kiriman ini? Demikian pula, jika Rusia bersikeras untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstraksi minyak utara ini, itu juga tidak masalah. Mereka dapat berbagi teknologi mereka, dan kemudian pemerintah Tiongkok dapat mengekspor minyak dengan harga lebih rendah dari harga pasar. Kau dengar itu? Pendapatnya adalah pendapatku, kata Murong Yi, menyesap anggurnya, sangat anggun. Melihat bahwa dia tidak bisa mendapatkan apapun dari tempat ini, pria berkacamata itu menghela napas dalam hati dan berkata, baiklah, tetapi Anda harus membayar kami 2 juta dolar AS untuk sewa penggunaan mesin pengeboran KF2 di negara Sia. Tidak masalah. Murong Yi langsung setuju, selama bisa dilakukan dengan uang, keluarga Murong terbuka untuk negosiasi. Biaya sewa harus dibayar. Kamu harus menanggung biaya perawatannya sendiri. Tambah Guchen saat itu. Kerugian terbesar dari penggunaan mesin ini adalah penggunaan mekanisnya. Setiap sesi perawatan cukup mahal, jadi 2 juta dolar pada dasarnya untuk perawatan, bukan biaya sewa. Bibir pria berkacamata itu sedikit berkedut, anak muda, jujurlah. Kamu tidak bisa begitu saja mengambil pekerjaan orang lain lalu merusaknya. Jika Guchen tidak ikut campur, Murong Yi pasti akan ditipu hari ini, setidaknya 2 juta dolar AS untuk biaya sewa akan sangat diperlukan, dan biaya perawatan akan menjadi tambahan. Biaya perawatannya 10.000 dolar setiap kali. Tidak ada yang tahu berapa tahun proyek ekstraksi ini akan selesai. Mungkin saja 2 juta dolar ini hanya cukup untuk memelihara mesin sampai ladang minyak selesai. Pada akhirnya, setelah bertahun-tahun bekerja, tampaknya Rusia tidak mendapatkan banyak keuntungan. Saya seorang pengusaha, tentu saja saya akan mencoba menghemat uang negara saya sebisa mungkin. Guchen merentangkan tangannya dan tersenyum, sama seperti. Mendengar dia hendak menggunakan analogi lagi, pria itu dengan cepat melambaikan tangannya, baiklah, baiklah. Saya menyerah. Mereka bilang orang Tiongkok punya pepatah, lidah yang fasih. Saya tidak bisa membantahmu. Kita akan melakukannya dengan caramu. Puff. Untuk pertama kalinya, Murong Yi tidak bisa menahan tawa. Dia selalu memprioritaskan kebutuhan orang lain dalam kolaborasi semacam ini. Itulah mengapa banyak orang suka datang ke utara untuk membahas kerjasama dengan Murong Yi, karena mereka tahu bahwa selama prinsipnya tidak dilanggar, kerjasama umumnya dapat diselesaikan. Namun siapa sangka bahwa dengan kehadiran Guchen hari ini, banyak orang diam-diam bersekongkol untuk mendapatkan bagian keuntungan yang lebih besar dari keluarga Murong. Benar saja, setelah pria ini membahas bisnis minyak, yang lain mulai merasa tidak nyaman. Setelah diskusi selama 1 jam, beberapa orang diam-diam merokok di belakang, benar-benar terkejut dengan kata-kata Guchen. Mereka hanya memiliki satu kesan tentang Guchen, licik. Pria ini jelas seorang pengusaha yang cerdas, dengan indera penciuman yang sangat tajam. Dia bisa menemukan celah apapun dalam kontrak. Mereka yang berpikir untuk menyembunyikan klausul tersembunyi dalam kontrak pada dasarnya bisa menyerah saja. Guchen tidak hanya cerdas, tetapi Murong Yi juga tidak bodoh. Hanya karena dia tidak mengatakan sesuatu bukan berarti dia tidak tahu. Orang asing ini mengira Murong Yi adalah seorang wanita dan karena itu sulit untuk diintimidasi, tetapi sebaliknya, dia tahu segalanya tentang masalah ini. Dia hanya tidak ingin mengungkapkannya. Wanita terkadang malu dan ragu untuk mengungkapkan pikiran mereka, tetapi pria berbeda. Kontraknya bagus, kata Murong Yi pelan setelah membolak-balik kontrak. Kemudian dia menyerahkan kontrak itu kepada wanita berambut pirang dan bermata biru di hadapannya, yang tampak menghela napas lega. Tapi kemudian Murong Yi tiba-tiba menyerahkan kontrak itu kepada Guchen, lihat lagi. Gedebuk. Wanita yang duduk di hadapannya merasa hatinya hancur. Begitu kontrak itu berada di tangan Guchen, dia pada dasarnya bisa menemukan kesalahan di dalamnya. Awalnya, semua orang mengira Murong Yi tidak memperhatikan jebakan kata-kata yang mereka buat dalam kontrak itu. Tetapi kemudian mereka menyadari bahwa wanita ini sebenarnya sudah tahu tentang jebakan kata-kata yang mereka buat dalam kontrak itu sejak awal, tetapi dia tidak ingin mengatakannya, jadi dia menyerahkan kontrak itu kepada Guchen untuk menunjukkannya. Dengan cara ini, semua orang hanya akan membenci Guchen dan tidak akan melampiaskan emosi mereka pada Murong Yi. Guchen sangat menyadari hal ini, tetapi beberapa bagian dari kontrak itu benar-benar keterlaluan.
Misalnya, mengenai pabrik suku cadang ponsel, sebuah ponsel Apple, yang jelas-jelas diproduksi di Tiongkok, dikirim ke luar negeri dan kemudian kembali ke Tiongkok untuk dijual. Setelah kembali, ponsel itu menjadi produk impor, sehingga harganya menjadi 2 kali lipat. Ponsel Apple yang harganya 1.000 yuan di luar negeri akan berharga 8 atau 9.000 yuan di Tiongkok. Guchen tidak akan mentolerir praktik curang seperti ini. Produk yang diproduksi di Tiongkok dikirim kembali ke Tiongkok secara paksa, diberi label sebagai produk mereka sendiri, dan kemudian dijual sebagai barang impor. Mereka menerima biaya yang sangat tinggi, sementara Tiongkok hanya menerima upah yang sedikit untuk tenaga kerja. Apakah Anda berencana untuk merevisi kontrak sendiri, atau haruskah saya membantu Anda? Guchen mendongak ke arah wanita yang duduk di seberangnya dan terkekeh. Hati wanita itu berdebar kencang melihat senyum jahat Guchen. Saya akan melakukannya sendiri, kata wanita itu pelan, sambil mengambil kontrak tersebut. Wanita itu, sambil memegang pena, membuat beberapa modifikasi pada kontrak, tetapi ketika dia menyerahkannya kepada Guchen, tatapannya tetap tertuju pada angka-angka, haruskah kita merevisinya lagi? Pak, obat-obatan juga punya biaya. Bagaimana saya bisa menjelaskan ini kepada keluarga saya? Wanita ini berasal dari perusahaan farmasi di Australia. 60 hingga 70% antibiotik, obat antiinflamasi, dan beberapa obat anti kanker yang diproduksi di negara mereka setiap tahunnya diekspor ke Tiongkok. Baru-baru ini, mereka ingin mendirikan basis penelitian farmasi di Tiongkok Timur Laut agar dapat langsung memproduksi lebih banyak dari pabrik ini jika diperlukan. Guchen meletakkan kontrak di atas meja, apakah saya perlu memberitahu Anda biaya setiap obat secara detail? Saat ini, saluran distribusi obat tradisional Tiongkok di Tiongkok sudah sepenuhnya mapan. Guchen ingin membawa kembali obat tradisional Tiongkok ke perhatian publik dan membongkar pasar obat-obatan barat. Beberapa hal dapat diimpor, tetapi Anda harus dapat dengan mudah menawarkan pengganti untuk menghindari diperdaya oleh kekuatan eksternal. Wanita itu mengambil kembali kontrak tersebut dan merevisinya lagi, jika harga ini tidak sesuai sekarang, Nona Murong tidak tulus ingin bekerja sama dengan kami. Dia melihat kontrak itu lagi, dan Murong Yi bertukar pandangan dan senyum. Selamat bekerja sama. Guchen proaktif mengulurkan tangannya dan tersenyum padanya. Begitu banyak orang datang hari ini, semuanya kecewa. Meskipun kontrak diproses seperti biasa, Guchen telah menemukan semua celah tersembunyi. Selamat bekerja sama. Orang-orang yang menandatangani kontrak berdiri dan berjabat tangan dengannya, sementara beberapa orang lainnya tetap mengamati. Guchen menoleh ke Murong Yi dan mendapati bahwa dia juga menatapnya. Dia bahkan membalas senyum yang bermakna. Jika Guchen tidak datang, kontrak itu mungkin sudah ditandatangani hari ini, tetapi jebakan tersembunyi di dalamnya tidak akan ditemukan. Sebagian besar kontrak memiliki template daring. Anda mengunduhnya dan kemudian membuat sendiri penghapusan, penyesuaian, dan perubahan. Anda dapat dengan mudah menemukan perubahan kecil ini di sudut-sudutnya. Perubahan yang dibuat oleh dan tim mereka mungkin tampak tidak berbahaya pada awalnya, tetapi jika perselisihan ekonomi muncul kemudian, klausul-klausul ini dapat dengan cepat mencekik Anda dan merenggut nyawa Anda. Mereka hanya tidak menyangka bahwa Guchen dapat dengan mudah menghilangkan semua jebakan dalam dokumen tersebut dan bahkan mengubah jumlah uang yang diminta oleh kerajaan Xia. Hanya ada satu prinsip, Anda boleh makan, tetapi jangan makan terlalu banyak, jika tidak, beberapa orang akan menghancurkan panci setelah mereka kenyang. Seorang pria bermata sipit yang duduk di sebelah Guchen menyipitkan mata dan terkekeh, heh. Kapan menjadi hak anak muda yang baru muncul untuk memutuskan masalah di negara Xia? Jika Nona Murong begitu tidak tulus, maka kerjasama ini batal. Yang lain saling bertukar pandang, mungkin terkejut bahwa pria ini begitu tegas. Meskipun Guchen cerdik dan licik, dia hanya mengatakan bahwa dia telah menghapus semua klausul tersembunyi dari kontrak dan mengurangi harga yang dinaikkan. Semua orang masih akan untung. Lagi pula, barang-barang dari berbagai negara sangat bergantung pada saluran negara Xia, dan bahkan setelah Guchen mengurangi keuntungan mereka, mereka masih bisa menghasilkan banyak uang. Tetapi pria bermata sipit ini tidak mempertimbangkan konsekuensi dari kata-katanya. Bukankah dia takut Murong Yi akan memutuskan kerjasama? Jika kerjasama itu putus, keluarga Murong akan menderita kerugian, begitu juga mereka. Tuan Kojima, kami telah mempertimbangkan untuk menandatangani perjanjian kerjasama dengan negara Anda untuk komponen logam, tetapi harga semikonduktor masih terlalu tinggi. Kata Murong Yi sambil tersenyum tipis, memegang segelas jus. Selain itu, jumlah semikonduktor yang dibutuhkan di utara saja setiap tahunnya sangat besar. Jika Tuan Kojima dapat menawarkan beberapa konsesi, keluarga Murong saya dapat membantu Anda memulai pembangunan dan membangun pabrik secara gratis.
Dia mungkin tahu bahwa semikonduktor sangat penting bagi industri negara Xia dan bahwa perkembangan negara Xia tidak terlepas dari impor semikonduktor dari luar negeri. Itulah mengapa pria bermata sipit ini begitu meremehkan. Dia menyilangkan kakinya dan terkekeh, tentu saja, saya kepala wilayah Asia Pasifik, jadi harga yang lebih rendah bukanlah hal yang mustahil. Kemudian dia duduk di sebelah Murong Yi. Tangannya langsung menyentuh kaki Murong Yi yang indah. Menyentuh kaki yang halus dan lembut itu, pria itu merasa seperti tersengat listrik, menurunkan harga bukanlah hal yang mustahil, tetapi saya tidak tahu apakah Nona Murong akan luang malam ini. Mari kita diskusikan harganya secara pribadi. Sejujurnya, saya mengagumi Nona Murong. Jika kita bergabung, wilayah Asia Pasifik akan menjadi milik kita. Nona Murong, yang biasanya dingin tidak langsung marah, tetapi malah menunjukkan senyum jahat yang aneh, apakah Anda tidak menginginkan tangan ini lagi? Sungguh lelucon. Tangan saya ada di sini, siapa yang bisa menyentuhnya? Pria bermata sipit itu mencibir, lalu mengganti tangan dan mencoba meraih Murong Yi lagi. Nona, Anda tidak bisa selalu berpegang pada aturan dalam bisnis. Anda harus belajar untuk fleksibel. Dia berasumsi bahwa keheningan Murong Yi berarti dia diam-diam menyetujui syaratnya. Diam-diam dia senang. Semua orang mengatakan bahwa Nona Murong sangat dingin, memperlakukan pria seperti mainan, tidak pernah melirik pria. Tapi hari ini, dia tetap diam bahkan ketika dia menyentuh kakinya yang indah dengan satu tangan, yang berarti rumor di luar mungkin tidak benar. Tidak ada wanita suci dan berbudi luhur di dunia ini, tidak ada wanita yang tidak tertarik pada pria. Sebagian besar hanyalah sandiwara. Murong Yi dengan tenang meminum jusnya. Tepat ketika pria itu hendak menggunakan tangan satunya, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di belakangnya. Sebelum dia sempat berbalik, Gu Chen membanting tangan kanannya ke meja. Sebelum dia bisa mengeluarkan suara, Gu Chen mengambil garpu dari meja dan menusukkannya ke tangan kanannya, menembus telapak tangannya dan menancapkannya dengan kuat ke meja. Ah! Setelah beberapa detik, pria itu akhirnya berteriak, "Nak, kau berani memukul teman internasional." Bentak! 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 Gu Chen menamparkan pria itu beberapa kali, hingga kacamatanya terlepas. Maaf. Ini bukan kerajaan Xia 200 tahun yang lalu. Jangan coba-coba menakutiku dengan identitas itu. Apakah kau tahu seberapa besar kerusakan yang akan ditimbulkan tamparanmu pada keluarga Murong, dan bahkan seluruh kerajaan Xia? Kau akan menanggung akibat dari kecerobohanmu. Pria itu meraung, menunjuk ke arah Gu Chen. Perang! Murong Yi juga mengambil botol anggur merah di atas meja dan menghantamkannya dengan keras ke kepala pria bermata sipit itu. Keluarga Murong akan menanggung semua akibatnya. Jika kau ingin menyelesaikan masalah ini, suruh penguasa kerajaan Jepang datang dan meminta maaf kepadaku secara pribadi. Tanpa semikonduktor yang diproduksi oleh negara kami, rencana penelitian kerajaan Xia mungkin harus ditunda. Pria itu merosot di kursinya dan mencibir. Murong Yi bahkan tidak meliriknya. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dengan itu, dia melangkah menuju pintu. Gu Chen dengan santai menarik kursi yang diduduki pria itu dan melemparkannya ke lantai. Secara global, negara mereka memang memimpin di bidang semikonduktor, tetapi teknologi semikonduktor Tiongkok juga telah masuk 5 besar di dunia. Terlebih lagi, Tiongkok adalah negara yang paling banyak menggunakan material ini, dan banyak negara yang ingin mengimpor dan menjualnya ke Tiongkok. Jika Jepang menghentikan penjualan semikonduktor ke Tiongkok, negara pertama yang akan menderita masalah ekonomi bukanlah Tiongkok, tetapi Jepang. Dengan begitu banyak produk yang diproduksi, tanpa pelanggan yang begitu kuat seperti Tiongkok, semikonduktor canggih mereka mungkin hanya akan membusuk dan berbau busuk di dalam negeri. Meninggalkan hotel, Murong Yi membuka pintu kursi penumpang. Tampaknya dia akan masuk, tetapi tanpa diduga, dia berbalik dan menatap Gu Chen. "Masuk." "Kau yang mengemudi?" tanya Gu Chen dengan heran. "Omong kosong, kau tadi banyak minum." Murong Yi hanya memutar matanya, lalu masuk ke kursi pengemudi. Gu Chen merasa sedikit geli. Wanita ini jelas memiliki sisi lembut, jadi mengapa wajahnya selalu begitu tegas? "Masuk." "Kenapa kau berdiri di situ?" Murong Yi memanggilnya dari dalam mobil. Gu Chen cepat mengangguk dan berkata, "Baik." Dia duduk di kursi penumpang dan segera mengencangkan sabuk pengamannya. "Terima kasih." Gu Chen, yang sedang mengencangkan sabuk pengamannya, tiba-tiba mendongak menatapnya. "Terima kasih. Untuk apa yang terjadi tadi? Juga, untuk berterima kasih karena telah membantuku hari ini, katakan padaku berapa banyak yang kau inginkan." Murong Yi berkata dengan tenang, tangannya disetir. Mungkin dalam pandangannya, siapapun yang membantumu bisa dibayar dengan uang, dan uang adalah salah satu cara termudah. Tapi Gu Chen hanya tersenyum tak berdaya. "Untuk apa aku butuh uangmu? Lalu apa yang kau inginkan?" Murong Yi bertanya dengan bingung.
Gu Chen menoleh dan meliriknya, aku membutuhkanmu. Kata-kata ini mengejutkan Murong Yi, wajah cantiknya memerah saat dia dengan marah membalas, berani-beraninya kau. Aku butuh kau untuk memesankan tiket pesawat untukku. Aku harus kembali ke Jiangsu. Hanya itu, tanya Murong Yi dengan ekspresi bingung. Gu Chen memiringkan kepalanya dan menyipitkan mata, berkata, apa lagi? Bukan apa-apa. Nanti aku akan mengatur seseorang untuk memesankan tiket kelas 1 untukmu. Tapi, apakah kita sudah akan pulang? Murong Yi mencengkeram kemudi dan berkata dengan tenang, tidak mudah untuk datang sejauh ini, mari kita habiskan lebih banyak waktu dengan adikku. Kali ini, Gu Chen berencana untuk kembali ke Jiangsu sendirian, meninggalkan Murong Yi di rumah keluarga Murong untuk beristirahat selama kehamilannya. Masih banyak waktu. Kami sudah lama pergi, kalau kami tidak segera kembali ke Jiangsu, sesuatu yang besar akan terjadi. Kata Gu Chen pelan, bersandar di ambang jendela dengan tangan bersilang. Dia sudah pergi begitu lama, dan banyak hal yang menumpuk. Peluncuran ponsel baru dunia Oniao masih tertunda. Sudah seminggu melewati tanggal yang diharapkan, dan jika berlarut-larut lebih lama lagi, media pasti akan berspekulasi bahwa dunia Oniao menahan ponsel tersebut karena kerentanan sistem yang tidak dapat dia perbaiki. Bagaimanapun, dia adalah Raja Sikuan. Semuanya, besar atau kecil, membutuhkan persetujuannya. Sekarang dia pergi, semuanya jatuh ke pundak Yu Yue. Bukannya dia tidak mempercayainya, tetapi dia merasa kekuasaannya terlalu besar. Menjadi manajer yang tidak terlalu ikut campur bukanlah masalah, selama Anda cukup pintar untuk memantau semua yang terjadi saat Anda pergi. Namun, karena sudah lama pergi, Gu Chen benar-benar kehilangan kontak dengan Jiangsu. Ponselnya yang rusak sebelumnya dapat dimengerti, dan dia telah membeli yang baru, namun, melihat pesan-pesan mereka, terlalu banyak hal yang menumpuk untuk dijelaskan hanya dengan beberapa kata melalui telepon. Karena itu, dia perlu kembali ke Jiangsu secepat mungkin. Ngomong-ngomong, apa konsekuensi dari menyinggung perasaan orang itu barusan? Tanya Gu Chen dari kursi penumpang. Murong Yi menggelengkan kepalanya sedikit, tidak akan terlalu berdampak. Jangan khawatir. Tidak terlalu berdampak berarti masih akan ada dampak, kan? Berapa banyak kerugian yang akan kamu alami? Sekitar 20 miliar. Gu Chen, yang duduk di kursi penumpang, menyipitkan matanya. Astaga, apakah keluarga Murong sudah begitu kaya sehingga mereka bisa membicarakan kerugian lebih dari 10 miliar dengan santai? Bahkan Gu Chen pun akan merasakan dampak kehilangan 20 miliar. Saat ini, Gu Chen mengeluarkan kartu nama dari sakunya dan menyerahkannya, ini. Apa ini? Murong Yi melirik kartu nama di tangannya dan bertanya dengan curiga. Aku membuatmu kehilangan 20 miliar hari ini, tapi aku akan memberimu kesepakatan 40 miliar sebagai gantinya. Orang di kartu nama itu adalah Yan Jinping, yang baru saja berencana untuk berinvestasi di kota Anji beberapa hari yang lalu. Yan Jinping sebelumnya menyebutkan bahwa dia berencana untuk berinvestasi 5 miliar dolar AS dalam proyek baja di kota Anji. 5 miliar dolar AS ini tepatnya 40 miliar yuan Tiongkok. Karena temperamennya, dia telah menyebabkan keluarga Murong kehilangan pesanan senilai 20 miliar. Meskipun Murong Yi tidak ingin bekerja sama lagi dengan Tuan Kojima itu, Gu Chen ingin membantu dan memperkenalkan Yan Jinping kepada keluarga Murong. Sejujurnya, Gu Chen tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dari memperkenalkan Yan Jinping kepada keluarga Murong. Tetapi itu akan sangat menguntungkan bagi mereka berdua. Yan Jinping ingin mengembangkan bisnisnya di utara, dan dia tidak bisa melakukannya tanpa bantuan keluarga Murong. Keluarga Murong baru saja kehilangan pesanan senilai 20 miliar. Secara kebetulan, Yan Jinping memiliki 5 Yan Jinping memiliki pesanan senilai miliaran dolar AS untuk investasi bisnis bajanya, dan untuk melakukan bisnis sebesar itu di utara, dia harus bekerja sama dengan keluarga Murong. Bahkan tanpa perjodohan Gu Chen, Yan Jinping pasti akan mendekati keluarga Murong untuk membahas kesepakatan bisnis tersebut, jadi mengapa tidak membantu sekarang? Siapa orang ini? Tanya Murong Yi dengan bingung. Gu Chen meletakkan kartu nama di depannya, menyilangkan tangannya, dan tersenyum tipis, seorang pembuat baja berencana untuk membuka pabrik baja di utara, mungkin bahkan pabrik baja terbesar di Asia, dengan investasi 5 miliar dolar AS. Dia membutuhkan bantuan keluarga Murong. Semikonduktor. Apakah kamu pikir dengan uang, kamu akan mengkhawatirkan hal itu? Investasi 5 miliar dolar AS. Murong Yi menyipitkan mata pada kartu nama dan berkata pelan, mengapa kamu tidak melakukannya sendiri? Dengan pengaruh ayahmu di utara, mendapatkan proyek ini akan sangat mudah, dan keluarga Murongku tidak akan menekanmu. Aku tidak terlalu tertarik pada uang. Terus terang saja, saat ini saya memiliki cukup dana untuk hidup selama beberapa generasi. Jadi, tambahan 5 miliar dolar tidak akan banyak berpengaruh pada hidup saya. Tapi Anda berbeda. Anda adalah putri surga yang dimanjakan.
Anda harus melakukan semuanya sendiri, dan Anda tidak boleh membuat kesalahan sekecil apapun. Jika Anda kehilangan 20 miliar dalam pesanan hari ini, Anda harus menemukan cara untuk menggantinya besok. Itulah perbedaan antara Anda dan saya. Gu Chen terkekeh, tangannya di belakang kepala. Tidak jelas apakah Gu Chen mengatakannya dengan sengaja kepada Murong Yi atau kepada dirinya sendiri. Perbedaan antara Murong Yi dan Gu Chen adalah ini, Gu Chen adalah orang yang riang, hidup bebas untuk saat ini, tetapi Murong Yi berbeda. Dia memiliki tujuan yang kuat dan beban berat keluarganya. Jadi, selama bertahun-tahun, Murong Yi tidak bahagia. Tentu saja, dia telah menjadi orang yang dia inginkan, tetapi dia tidak menyangka bahwa menjadi orang yang paling dia inginkan akan menjadi hal yang begitu melelahkan. Ketika dia masih muda, dia ingin menjadi seperti Wu Zetian, tetapi setelah mencapainya, dia menyadari bahwa orang-orang seperti itu tidak bahagia. Tetapi meskipun dia telah mencapai tujuannya, dia tidak bisa melepaskan bebannya. Kau sudah terlalu banyak bicara, kata Murong Yi dingin. Heh. Kakak ipar, sebenarnya aku tidak ingin mengorek isi hatimu, aku merasa itu tidak perlu, tapi aku sudah mengetahuinya, dan aku tidak ingin melihat masalahmu semakin parah. Penyakitmu mungkin sudah stadium pertengahan hingga akhir. Gu Chen membuka jendela, melihat keluar, dan terkekeh. Krit. Mobil mengerem tiba-tiba, dan kepala Gu Chen terbentur kaca depan. Aku baru saja mengatakan yang sebenarnya, kau tidak akan membunuhku, kan? Kau mencoba membungkamku. Seru Gu Chen sambil menutup hidungnya. Murong Yi menoleh dan menatapnya dingin, berkata, siapa yang kau sebut sakit? Kau. Apa kau pikir kau tidak sakit? Kau bukan hanya sakit, tapi sangat sakit, itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang menyadari bahwa Murong Yi sebenarnya sakit. Penyakitnya bukan penyakit fisik, tetapi penyakit psikologis, dan tidak ada yang mengetahuinya. Kebanyakan orang hanya akan menganggap Murong Yi sebagai wanita manja berpangkat tinggi, dipuja oleh semua orang, dan tak terjangkau oleh pria biasa. Kesan pertama mereka tentang dirinya adalah bahwa dia sombong, angkuh, tak tersentuh, dan tidak ada yang berani menyelidiki pikiran batinnya. Tetapi hari ini, Gu Chen telah sepenuhnya memahami dirinya, dan langsung mengungkap pikirannya. Mengapa kau bilang aku sakit? Aku tidak sakit. Murong Yi menatapnya dengan marah. Namun, Gu Chen sama sekali tidak peduli dengan bantahannya, hanya tersenyum tipis. Pernahkah kau melihat orang sakit mengatakan mereka sakit? Lagi pula, penyakitmu bukan penyakit biasa, melainkan penyakit mental, tepatnya, cacat psikologis. Ini berhubungan dengan apa yang kau alami saat kecil, kan? Kau bicara omong kosong. Kaulah yang sakit. Keluar dari mobil. Keluar dari mobil. Murong Yi membentaknya. Semakin keras reaksinya, semakin tepat tampaknya. Gu Chen menatap matanya dan tersenyum tipis, kau harus tahu bahwa orang sakit tidak bisa lolos dari pengawasan dokter. Aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Tentu saja, kau harus mengakui bahwa kau sakit terlebih dahulu. Jika orang sakit bahkan tidak bisa mengakuinya, bagaimana dokter bisa menyembuhkannya? Ada puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, penyakit yang sulit disembuhkan di dunia. Beberapa penyakit sebenarnya bukan disebabkan oleh kondisi medis. Kondisi medis yang disebabkan oleh kondisi medis adalah kondisi yang dapat disembuhkan di rumah sakit. Tetapi kondisi non-medis tidak dapat disembuhkan bahkan jika Anda pergi ke rumah sakit. Misalnya, masalah orientasi seksual sebenarnya adalah kondisi medis, tetapi rumah sakit tidak dapat menyembuhkannya. Ada juga skizofrenia, yang juga tidak dapat disembuhkan di rumah sakit. Paling-paling, mereka akan mengurungmu dan menyuntikmu dengan obat, hanya itu. Jika kau sembuh sendiri, kau dianggap sembuh. Jika tidak, pengobatan berlanjut. Penyakit Murong Yi termasuk jenis penyakit yang sulit disembuhkan yang jarang terjadi sekaligus relatif umum. Penyakit mental. Tapi penyakit mental datang dalam berbagai bentuk, dan yang diderita Murong Yi cukup parah. Selain kebuntuan mental yang ia ciptakan sendiri, keluarga, rekan kerja, dan orang lain juga turut mendorongnya ke dalam kebuntuan mental itu. Alam bawah sadar adalah penjara, dan jati dirinya yang sebenarnya terkunci di dalamnya. Murong Yi menatap matanya dan berkata dengan tenang, aku memang sakit. Aku sudah tahu sejak pertama kali melihatmu. Gu Chen menghela napas dalam-dalam, apakah kau ingat apa yang kukatakan saat kita pertama kali bertemu? Kita bertemu 1 atau 2 tahun yang lalu. Pertama kali Gu Chen melihat Murong Yi, dia langsung berkata, kau sakit. Dua kata itu langsung membuat Murong Yi kesal. Dengan kata lain, dua kata itu tabu baginya. Itulah mengapa Gu Chen bercanda dengan mengatakan, temperamen sepertimu, kau pasti mengalami menstruasi tidak teratur. Ketika Murong Yi mendengarnya, meskipun dia tampak marah, dia jelas merasa lega. Kau sudah tahu sejak pertemuan pertama. Tentu saja. Dokter sungguhan bisa tahu apa yang salah denganmu hanya setelah 1 kali bertemu.
Sejak pertama kali mereka bertemu, ketika Gu Chen mengucapkan kata-kata itu, Murong Yi sedikit tidak puas dengannya. Justru karena itulah dia kemudian mengembangkan berbagai ketidaksukaan terhadapnya. Karena dia takut pria ini benar-benar telah mengetahui sesuatu. Dia adalah kesayangan negara, dan dia takut membiarkan orang lain tahu bahwa dia sakit. Jika kau berani memberitahu siapapun tentang ini, kau akan mati. Murong Yi menatapnya tajam dan memarahinya dengan marah. Menghadapi ancaman ini, Gu Chen bertindak seolah-olah digigit nyamuk, melambaikan tangannya dan tertawa, jangan khawatir, dokter memiliki etika medis. Dalam keadaan normal, aku tidak akan memberitahu siapapun. Tentu saja. Siapa tahu aku akan berbicara dalam tidurku saat mabuk. Atau, datang dan tidur denganku malam ini, dengan begitu jika aku berbicara dalam tidurku, kau bisa menghentikanku. Kau. Murong Yi menatapnya dengan marah, berkata, jika kau berani bicara omong kosong, aku akan memastikan kau lenyap dari dunia ini. Aku janji. Baiklah. Jika aku mati, adikmu akan menjadi janda di usia semuda ini. Murong Yi sangat marah hingga mengertakkan giginya, hampir patah. Seolah-olah dia tertangkap basah, yang membuatnya sangat tidak senang. Gu Chen tersenyum dan menggodanya, apakah kau pikir apa yang kau katakan itu realistis? Begitu banyak orang telah mencoba membunuhku, dan gagal. Kau. Tentu saja, jika aku bisa mati di kaki Nona Murong, aku akan mati tanpa penyesalan. Keluar. Keluar dari mobil. Murong Yi sangat marah hingga hampir menendangnya keluar. Bagaimana dia bisa mengatakan hal-hal yang tidak tahu malu seperti itu? Tapi Gu Chen tersenyum dan berkata, jika aku keluar dari mobil, tidak akan ada yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Dia kemudian melepaskan sabuk pengamannya, membuka pintu, dan bersiap untuk kembali ke mobil, tetapi Murong Yi berkata dengan kesal, kembali. Hehe, aku tahu kau masih ingin sembuh, kakak ipar. Gu Chen menyeringai nakal. Kakak ipar. Meskipun istilah itu secara teknis tidak salah, tetap saja terdengar agak aneh. Masuk. Murong Yi menatapnya dengan kesal. Gu Chen cepat-cepat duduk tegak dan mengencangkan sabuk pengamannya, sambil terkekeh, benar. Jika kamu sakit, kamu harus pergi ke dokter. Dengarkan dokter, dan penyakit ini bisa disembuhkan. Kamu punya cara. Tentu saja. Mendengar ini, Murong Yi menoleh kepadanya dengan tatapan skeptis, benarkah? Aku benci dibohongi. Dia sudah pernah menemui dokter sebelumnya, bahkan berkonsultasi dengan banyak dokter terkenal, tetapi semuanya sia-sia. Mereka hanya meresepkan beberapa obat untuk membuat orang bahagia. Dia menganggapnya seperti depresi, tetapi dia tahu itu sama sekali bukan depresi. Meskipun terkadang dia merasa depresi, gejalanya sangat berbeda. Murong Yi telah kehilangan semua emosi dan keinginan, dan tidak lagi merasakan ketertarikan pada pria. Biasanya, baik pria maupun wanita memiliki nafsu, tetapi jika seorang pria memiliki nafsu, pada dasarnya dia impoten. Wanita memiliki keunggulan di bidang ini dan tidak mudah menunjukkannya. Mudah disembuhkan, tetapi Anda perlu bekerja sama. Kata Gu Chen sambil tersenyum, menopang dagunya di tangannya. Murong Yi memarkir mobil di pinggir jalan, apakah saya perlu obat? Katakan padaku, dan aku akan meminta seseorang menyiapkannya. Tidak, tidak, tidak. Tidak semua penyakit membutuhkan obat. Ada banyak cara untuk mengobati penyakit, seperti akupuntur, moksibusi, kerokan, dan lain-lain. Tetapi untuk penyakitmu, kamu tidak perlu melakukan apapun. Kamu hanya perlu membuka hatimu. Gu Chen bersandar di kursinya, menyilangkan kakinya, dan terkekeh. Berhenti bicara omong kosong. Melihat kakak iparnya hampir marah, Gu Chen dengan cepat menunjuk ke hotel besar di depannya. Hotel Yunge. Hotel jenis apa itu? Gu Chen menunjuk ke hotel itu dan berkata pelan. Dia melirik hotel di depannya dan tersenyum tipis, apa, kau mau mengajakku ke kamar hotel? Mesum. Aku mau makan. Murong Yi sedikit malu. Dia selalu sangat percaya diri dengan penampilannya, tetapi dia tidak menyangka Gu Chen akan bereaksi seperti ini. Ia terbatuk pelan dan berkata, Hotel Yunge adalah restoran bintang 4 di kota Fengtian. Itu adalah tempat serba ada untuk makan, menginap, dan bermain. Bukankah kau baru saja makan? Mereka baru saja selesai makan di hotel, dan sekarang mereka akan makan lagi. Pernahkah kamu makan dan kabur tanpa membayar? Gu Chen berkata sambil tersenyum, menatapnya. Tidak perlu dikatakan, kamu pasti belum pernah, kan? Ingin mencoba bagaimana rasanya makan dan kabur tanpa membayar. Jika kamu ingin mengatasi masalah ini, kamu harus melepaskan diri terlebih dahulu. Buang semua kesombonganmu, dan kamu akan tahu bahwa kamu akan terlahir kembali. Ini caramu mengatasi masalah. Murong Yi terdiam. Kamu gila. Jika kamu ingin melepaskan kesombonganmu, mengapa kamu tidak melepas pakaianmu dan berjalan telanjang di jalan? Aku bisa, bagaimana denganmu?
Gu Chen berkata sambil tersenyum. Sesampainya di pintu masuk hotel, Gu Chen tidak membuang waktu dan langsung keluar dari mobil. Saat keluar, ia melirik Murong Yi di dalam, "Nona, saya akan mengatakannya sekali lagi. Jika Anda ingin sembuh dari penyakit Anda harus mendengarkan saya. Saya akan kembali ke Jiangsu besok atau lusa. Jika Anda ingin saya membantu Anda saat itu, Anda harus datang ke Jiangsu untuk menemui saya." Setelah selesai berbicara, ia langsung berjalan masuk ke hotel. Murong Yi pergi dari pintu masuk. Anda pikir dia sudah pergi? Salah. Dia pergi memarkir mobilnya. Beberapa menit kemudian, Murong Yi, hampir tanpa alasan yang jelas, tiba di pintu masuk hotel. Ia bahkan bertanya-tanya apakah ia sudah gila karena mempercayai Gu Chen. Tetapi begitu ia sampai di pintu, resepsionis bergegas menghampiri dan berkata dengan tergesa-gesa, "Apakah ini Nona Murong?" "Halo, Tuan Gu meminta saya untuk menjemput Anda di sini. Beliau sudah pergi ke restoran di lantai 3. Silakan lewat sini. Anda sudah menunggu di sini selama ini?" tanya Murong Yi, tampak terkejut. Resepsionis itu mengangguk sedikit, "Ya, saya sudah menunggu di pintu sejak Tuan Gu masuk. Nona Murong, silakan lewat sini." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat memimpin jalan. Ini menunjukkan bahwa Gu Chen benar-benar memahami tekad Murong Yi untuk menemui dokter sejak awal. Dia baru saja melihat Murong Yi pergi dari pintu masuk hotel dan yakin bahwa dia tidak akan pergi, tetapi akan parkir. Bagaimana mungkin pria ini begitu teliti? "Baik, terima kasih." Murong Yi ragu-ragu selama 2 detik sebelum mengangguk sedikit. Di satu sisi, dia agak putus asa dan mencoba segala cara, tetapi entah mengapa, sebuah suara di dalam dirinya memanggilnya untuk bergegas. Jadi dia berpikir untuk mengikutinya untuk melihat solusi apa yang bisa diberikan pria ini. Bersambung.